Pemirsa, gempa yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat kali ini bukanlah yang pertama terjadi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 itu adalah fenomena 20 tahunan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mas. Suara saya dengar nggak? Ya, kedengeran, Pak Daryono. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, Pak. Ini sebelum kita bahas tentang 20 tahunan, Anda baru saja men-tweet bahwa 2 menit yang lalu ya, bahwa ada gempa susulan magnitudo 2,9 dan pada jam 18.39 sekitar 45 menit yang lalu kedalaman 2 kilometer. Ini seberapa bahaya ini? Iya, inilah karakteristik dari gempa kerak dangkal, Mas. Jadi shallow crustal earthquake itu memang memiliki ciri sangat dangkal ya. Karena itu juga kulit terluar bumi, belum lagi batuannya juga kerak yang rapuh ya, sehingga ini memang patut kita waspadai bersama karakteristik gempa seperti ini. Dan di Jawa Barat itu banyak sekali sumber-sumber gempa kerak dangkal seperti ini, Mas. Sehingga luas sekali apa yang disampaikan pimpinan BMKG bahwa untuk daerah rawan gempa di Jawa Barat itu memang solusi mitigasinya adalah bagaimana membuat bangunan tahan gempa atau ramah gempa atau aman gempa itu, yang apakah bisa dibangun dengan bangunan yang standarnya sesuai dengan building code yang dengan mengacu pada sumber gempa di Jawa Barat dan sekitarnya, tentu saja yang memiliki struktur bangunan yang kuat, kemudian juga memiliki struktur rangkai besi yang standar, kemudian juga campuran semennya juga berkualitas, atau kalau belum mampu menyediakan itu, bangunlah bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik ya. Sehingga yang kita harus hindari itu adalah bagaimana kita membuat bangunan rumah tembok tetapi asal bangunnya tanpa ada tulangan yang standar, campuran semennya juga diirit-irit sehingga kualitas temboknya sangat buruk. Seperti itu ketika terjadi gempa akan rubuh. Gempa tidak membunuh dan tidak melukai, tapi bangunan yang rubuh karena gempa itulah yang menjadi penyebabnya. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama ke depan untuk kawasan-kawasan yang memang di daerahnya dekat sesar aktif, itu harus mewujudkan bangunan-bangunan yang dapat melindungi penghuninya ini, Mas. Tetapi ini kan berulang ya, terjadi berulang, bahkan yang barusan reporter kami juga menyampaikan bahwa goncangannya begitu terasa. Nah, ini Anda juga katakan tadi rapuh. Jadi akan berapa lama ini akan terjadi? Jadi gempa susulan itu satu hal yang wajar dan lazim ya. Apabila pasca terjadi gempa signifikan, itu memang bagaimana sistem tektonik di tempat itu akan mencari kesetimbangan tektonik, atau kemudian mencari kesetimbangan dengan cara membalik ke posisi semula, karena setelah bergeser itu tentu saja ada posisi-posisi yang menggantung ya, sehingga dia harus menyesuaikan hingga benar-benar kesetimbangan itu tetap terbentuk lagi, sehingga itu menimbulkan pergerakan-pergerakan yang itu disebut sebagai rapser-rapser kecil yang itu bisa kita rasakan sebagai gempa susulan. Nah, tentu saja ini tidak akan terus-menerus terjadi ya, dimana kalau sudah kesetimbangan tercapai, kondisinya akan kembali stabil kembali. Nah itu kan artinya kan keseimbangan ini maksudnya yang saya tangkap adalah ketika dia tadi turun lalu kemudian dia tidak menemukan ada ruang gerak lagi, begitu maksudnya ya, sehingga dia berhenti begitu. Berstabil ya. Karena kan itu kan sebenarnya kalau kita kaji ya, gempa yang terjadi 5,6 itu membentuk bidang pergeseran rekahan di bawah permukaan tanah itu sekitar 20-30 km. Jadi ya cukup panjang juga, dan itu batuan kulit bumi yang pecah dan rekah dan bergeser ya, 20 hingga 30 km. Ini tentu saja bagian-bagian itu ada yang menggantung, ada yang tidak, sehingga perlu seimbang, sehingga harus bergerak balik lagi atau justru mencari posisi yang
setimbang. Itulah gempa susulannya. Jadi memang kita masyarakat harus bersabar dulu sampai proses itu selesai. Tapi ini yang pasti Pak kalau Daryono, melihat tren, yang saya yang Anda tulis di sini dengan kedalaman 2 kilometer, yang 10 aja kemarin begitu parah akibatnya. Nah ini semakin dekat ke 2 kilometer, ini apa tanah nggak akan amblas begitu atau bagaimana Pak? Iya, memang kalau kita hitung, kita kasih itu bidang yang rekah ya. Yang rekah itu kalau tadi kan panjang bidang patahannya yang mengalami gempa itu ada sekitar 20-30 meter. Tetapi khusus untuk sebenarnya aftershock-nya, susulannya itu kita hitung itu panjangnya itu 23 kilometer. Jadi sepanjang rekahan itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi kebetulan yang tadi yang baru saja terjadi pada pukul 16.39 ya, 18.39. Ya, 18.39 itu bagian yang paling dangkal, Mas. Karena memang kedalamannya hanya 2 bayangkan ada sebuah pelepasan energi tektonik yang dalamnya hanya 2 kilometer. Itu kan otomatis sampai di permukaan juga masih terasa betul ya. Jadi untuk kasus gempa kerak dangkal, Mas, itu tidak perlu untuk magnitudo yang berukuran besar ya untuk menimbulkan kerusakan atau goncangan yang kuat. Tetapi gempa 2, 3, bahkan dulu pernah terjadi di Banjarnegara tahun 2018 ya, itu 4,5. Itu juga menimbulkan ratusan rumah rusak dan beberapa orang terluka. Bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi memang makanya waspadalah dengan gempa sesar aktif ini ya, karena memang ini sesarnya di darat, dekat permukaan, belum lagi permukimannya juga banyak, bangunannya tidak dijamin keamanan dari gempa, standarnya tidak standar aman gempa, dan epicenternya itu bidang rekahannya itu memang di situ banyak sekali permukiman. Itu yang menjadikan gempa ini sangat merusak dan akhirnya dampaknya, indikasinya ya korban jiwa dan luka itu banyak juga, Mas. Oke, jadi tadi Anda katakan bahwa ini ada kurang lebih sekitar 20 kilometer lebih begitu ya, bidang yang jatuh. Nah, sekarang seberapa jauh masyarakat harus mengungsi jadi dari wilayah itu? Apakah perlu lebih jauh dari yang 20 km itu tadi, radius 20 km atau bagaimana? Karena ini kelihatannya masih banyak yang mengungsi di wilayah yang sama gitu. Jadi begini, Mas, ini sebenarnya kita juga jangan terlalu panik berlebihan ya, bahwa yang penting jika rumah saudara saya di Cianjur dan sekitarnya itu sudah rusak sebagian, sudah miring, rekah, itu jangan ditempati dulu. Karena ini namanya gempa susulan kan kita dapat memprediksi apakah muncul yang misalnya yang sebesar kemarin atau mendekati kemarin. Tadi aja 2,3 begitu signifikan dirasakan. Nah, ini harus dipatuhi bahwa kalau rumah sudah rusak, sudah rekah, sudah miring, jangan ditempati. Lebih baik bergabung dengan teman-teman di pengungsian, di tempat yang lapang, kemudian juga kalaupun memang harus berada di bangunan yang bisa melindungi dari hujan, ya pilih bangunan yang benar-benar kuat ya. Artinya, kalau tadi Anda katakan sudah retak seperti itu, artinya memang sudah jangan digunakan lagi selamanya begitu atau bagaimana? Jangan ditempati saat ini karena itu kalau mendapat guncangan kuat itu bisa rusak lebih parah dan bisa bahkan roboh. Sambil menunggu diperkuat strukturnya sehingga rumah itu menjadi kuat kembali. Nah, tentu saja kalau pasca gempa 5,6 kemarin masih ada rumah-rumah yang kuat dan tidak sama sekali terpengaruh bangunannya, maka itu sebenarnya ya cukup teruji sehingga masih boleh menempati rumah seperti itu. Baik. Tapi kalau baik, satu lagi Pak Daryono terakhir, ini kan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 disebutkan tadi Pak Jokowi di awal sempat katakan bahwa ini fenomena 20 tahunan. Ini bagaimana bisa ada kesimpulan seperti ini? Ya, kalau kita melihat catatan sejarah ya Mas ya, itu gempa-gempa di wilayah Cianjur dengan perbatasan dengan Sukabumi itu cukup banyak.
katakanlah tahun 1844, 1910, 1879, 1912, kemudian 1969, ini 5,4 ya. Kemudian 1982, itu 5,5. Tahun 2000 ini terakhir yang cukup besar ya. 5,4 dan 5,1 itu hanya berselisih waktu tidak terlalu lama ya. Itu lebih dari 1.900 rumah rusak berat ya. Jadi kalau kita hitung tahun-tahun yang tadi itu, ya kita bisa simpulkan bahwa ternyata di sana itu perulangan gempanya itu cukup cukup singkat periodisitasnya, tidak lama ya. Wajar karena memang di situ ada beberapa sistem sesar yang aktif ya. Bagaimana kita kemarin mengungkap tentang potensi gempa di sana, itu ada sesar Cimandiri, ada sesar kemudian segmen Nyalindung Cibeber, kemudian Raja Mandala, ada sesar Padalarang, dan sesar-sesar yang belum dikenali, termasuk sesar yang membangun gempa ini belum terpetakan, meskipun itu berada di zona sistem sesar Cimandiri itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2042 begitu akan terjadi lagi hal yang sama? Keperulangan gempa atau recurrent period itu sebuah kepastian. Tetapi tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan. Artinya perulangan itu pasti ya. Tetapi kita belum mampu untuk mengestimasi perulangan itu kapan. Tapi perulangan itu pasti. Itulah masih jadi ilmu gempa itu masih banyak sekali yang belum terpecahkan. Jadi memang satu jalan sebenarnya solusinya itu ya sebenarnya hanya mitigasi gempa itu, bagaimana kita bangun rumah yang tahan gempa atau aman gempa, yang strukturnya kuat, atau rumah berbahan ringan dari bahan kayu dan bambu yang desain menarik. Solusinya ya itu, Mas. Itu yang paling bisa dilakukan saat ini ya. Baik. Sebenarnya Mas, gempa itu tidak menjadi masalah kalau rumah kita itu kuat ya. Seperti Jepang itu gempa berkekuatan 7, 8 itu biasa terjadi, tapi bahan bangunannya mahal Pak kalau yang Jepang punya. Nah kalau seperti itu ya kita bisa membangun desain bangunan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga jika terjadi guncangan gempa itu fleksibel, jadi tidak roboh. Baik, itu kuncinya. Baik, terima kasih Pak Daryono sudah berbagi bersama kami. Semoga bencana ini lewat dan semua orang juga boleh tertolong di sana. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.